Selamat malam teman-teman trader semuanya. Ketemu lagi dengan kelas online webinar Wijaya Trading pada kesempatan kali ini. Pada hari-hari sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai materi yang dimulai dari teknikal, yakni bagaimana membaca trend line, kemudian bagaimana membaca pola candle, baik itu pola candle netral, pola candle penerusan maupun pola candle reversal. Setelah memahami pola candle dengan berbagai macam jenisnya, berikutnya kita juga sudah mempelajari yang namanya chart pattern, di mana kumpulan dari beberapa candle yang membentuk suatu pola yang bisa memberikan satu indikasi, yang bisa memberikan satu sinyal bahwa market akan bergerak lanjut atau market akan terjadi reversal. Kemudian kemarin kita juga sudah berbicara panjang lebar, kita juga sudah membahas mengenai manajemen resiko atau money management, baik itu manajemen resiko, manajemen lot maupun sistem recovery. Dari yang sudah kita sampaikan dari awal sampai terakhir tadi malam, yang membahas mengenai perhitungan lot, kemudian perhitungan profit, kemudian berapa jarak space yang bisa kita toleransikan ketika market berbalik, atau berapa panjang resiko yang kita sediakan dan kita toleransikan di sana. Jika ada berbagai macam pertanyaan atau jika ada yang kurang paham dengan materi yang sudah kita sampaikan, teman-teman bisa memberikan feedback, teman-teman bisa memberikan umpan balik kepada kami sehingga ada evaluasi ketika apa yang kita sampaikan apakah itu bisa diterima dengan baik atau masih mengalami kesulitan di sana. Ya, silakan semuanya nanti dikumpulkan, disampaikan, boleh dalam bentuk chat yang ada di fasilitas meeting ini, atau bisa langsung chat ke WA saya. Nanti akan saya coba berikan jawaban dengan alasan-alasannya, dengan sebab-sebabnya, sehingga teman-teman bisa belajar banyak lagi dengan teori dan prakteknya nanti. Kemudian pada malam hari ini kita akan mencoba membahas mengenai analisa fundamental, di mana analisa fundamental ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari satu analisa, khususnya dalam trading forex ini, karena bagaimanapun pergerakan market selalu dipengaruhi oleh berita-berita ekonomi, berita-berita politik, sosial, ya, dan internasional yang ada di sana nanti, baik itu bencana, baik itu konflik sosial yang ada di berbagai negara, tentu akan nanti sangat berpengaruh dalam pergerakan naik turunnya mata uang. Karena itu kita akan membahas bagaimana membaca fundamental. Nah, dalam hal ini kita menggunakan websitenya Forex Factory, di mana situs ini telah menjadi tempat berkumpulnya para trader di seluruh dunia dengan layanan forum yang
menyediakan komunitas trader forex, kemudian Sirus Forex juga menyediakan, Forex Factory ini juga menyediakan layanan informasi-informasi lain termasuk kalender ekonomi yang berkembang dan update sampai saat ini. Bagaimana cara membacanya, kemudian bagaimana menerapkan dalam chart yang ada di MetaTrader. Baik, sebelum masuk di analisa fundamental, terlebih dahulu silakan teman-teman masuk di websitenya forexfactory.com, yakni di www.forexfactory.com. Kemudian kalau sudah masuk di sana, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian apa yang nanti dikerjakan, apa yang nanti dilakukan setelah muncul atau masuk di websitenya forexfactory.com ini. Ya, kita coba untuk lanjutkan proses berikutnya, tahapan berikutnya setelah kita masuk di websitenya forexfactory.com. Di sana ada menu yang tampil, kemudian apalagi yang harus kita kerjakan nanti, ya, sebelum membaca secara detail. Ya, pertama kita lakukan adalah untuk setting dulu, untuk melakukan setting dulu. Bagaimana cara settingnya? Ya, kita lakukan setting dulu. Yang pertama, sesuaikan dulu waktunya. Di sana ada tulisan waktu atau time yang menunjukkan angka waktu, ya. Kemudian di belakangnya ada AM, AM atau PM, atau sudah ada angka misalkan 16, 17 dan sebagainya. Di sebelah kiri atas di sana ada waktu, kemudian diklik dulu, ya. Kemudian nanti disetting lokasi sesuai dengan kita berada, ya. Standarnya menggunakan waktu Indonesia Barat atau GMT plus 7. Jadi kalau kita setting, pertama diklik waktunya ini, kemudian nanti ada GMT plus 7. Ya, setelah masuk di time format tadi, masuk di adjust dulu, sesuaikan dulu, yaitu di waktu Indonesia Barat atau GMT plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian bawahnya nanti di setting 24 jam, sehingga gampang kita nanti mengenali kalau jam 1 itu jam 13, jam 2 itu jam 14 dan seterusnya, daripada kita nanti bingung dengan AM dengan PM, ya. Kalau sudah terbiasa tidak masalah. Kalau teman-teman yang belum terbiasa, maka yang di bawah setting gunakan 24 jam. Kemudian kalau sudah diklik save setting, kembali lagi ke kalender. Kalau sudah kembali di kalender, maka akan muncul lagi seperti ini, ya. Perlu saya jelaskan, dari sebelah paling kiri ini adalah hari dan tanggal. Friday, contohnya date ini adalah hari dan tanggal, Friday Maret 8. Kemudian sebelah kanannya adalah waktu, di mana rilis itu jam-jam di mana berita itu nanti akan dirilis. Sebelah kanannya adalah mata uang yang nanti berpengaruh terhadap berita itu. Ini adalah simbol mata uangnya. Kemudian sebelah kanannya lagi ada impact atau dampak dari berita itu nanti, ya, yang diberikan
simbol warna, di mana kalau warna kuning ini adalah warna yang pertama, warna yang paling besar pengaruhnya adalah warna merah atau high impact. Kemudian yang warna kedua adalah medium, warna oranye. Kemudian warna kuning itu adalah low impact atau impactnya kecil. Kemudian ada warna abu-abu atau tidak ada impactnya, tidak ada dampaknya. Sekali lagi, sebelah kanannya ini yang ada tulisan ini adalah jenis berita yang dirilis. Ya, teman-teman bisa memahami ini, atau teman-teman bisa melihat berita-berita yang berdampak besar nanti. Ya, tidak semua berita nanti berpengaruh terhadap pergerakan mata uang, pergerakan chart yang ada di MetaTrader, tidak semuanya. Ya, karena itu harus terbiasa dengan berita, harus terbiasa dengan news. Kalau ada news berdampak besar maupun sedang, biasakan kita mengikuti sehingga kita bisa memahami karakter masing-masing berita itu. Kemudian sebelah kanan ada tulisan detail, ada kayak folder. Ini kalau diklik nanti dia akan menjelaskan seperti apa dampaknya nanti ketika rilis beritanya aktualnya muncul. Sebelah kanannya ini adalah aktual, ini adalah angka-angka yang keluar atau rilis setelah jamnya sesuai dengan jadwal itu. Ya, misalnya ini di sebelah sini ada aktualnya, ini ada warna hijau, ada warna merah. Ya, kalau berwarna hijau itu artinya mata uang yang bersangkutan itu menguat. Mata uang apa? Ya, yang saat itu berdampak terhadap berita yang dirilis itu. Dalam hal ini kalau saya luruskan, Jepang Yen. Artinya Jepang Yen menguat pada jam-jam 1.00 atau jam 1 malam. Ya, kemudian di sebelah kanannya lagi ada forecast. Forecast ini adalah perkiraan atau analisa. Ya. Kemudian yang di sebelahnya adalah data previous, data lama. Artinya kalau laporan siklus satu berita itu misalkan 1 bulan sekali, maka berarti previous ini adalah data bulan yang lalu. Kemudian forecast ini adalah analisa. Biasanya ini ahli ekonomi yang membuat analisa di sini dengan berbagai metodenya, muncul angka perkiraan di sana. Kemudian kalau kita ingin mengetahui di awal-awal atau minimal kita meraba awal bagaimana nanti dampaknya, kita bisa membandingkan antara previous dan forecast. Ya, antara previous dan forecast. Namun ini tidak menjadi acuan secara mutlak, ini hanyalah perkiraan awal karena nanti dirilisnya bisa berlaku dua-duanya, bisa menguat dan bisa melemah. Ya, minimal adalah kita meraba awal dulu. Kemudian nanti kita sinkronkan, kita bandingkan dengan live running market yang sedang berjalan, sehingga ketemu minimal di MetaTrader nanti akan ada volatilitas atau ada sinyal-sinyal yang mengindikasikan akan berdampak pada mata uang itu. Ya, walaupun terkadang sangat tidak terlalu tampak, tetapi ketika kita sudah terbiasa dengan berita, ketika kita sudah terbiasa dengan memahami
karakter satu berita tertentu, maka setidaknya kita bisa meraba, setidaknya kita bisa memperkirakan awal. Oh, kalau seperti ini biasanya seperti ini. Minimal ada simulasi dalam pikiran kita, sehingga kita nanti bisa membandingkan dengan live marketnya, dengan runningnya, kemudian trennya bagaimana, kita bandingkan semuanya ya, sambil menunggu mendekati jelang waktu rilis dikeluarkan atau jelang berita itu dirilis ya. Biasanya 1 menit atau 2 menit sebelum rilis itu nanti akan tampak di sana. Kemudian kita lanjut dulu ya. Di sini ada banyak keterangan yang kita berikan ya, yang tadi seperti yang saya sampaikan, ada kolom utama nama data ekonomi yang dirilis, kemudian yang tadi warna kuning adalah icon folder, di mana kalau diklik akan menampilkan keterangan dari data ekonomi yang satu garis dengan data yang kita klik itu. Misalkan kita ngeklik icon di baris unemployment rate, artinya informasi lengkap tentang apa itu unemployment rate dan bagaimana pengaruhnya terhadap mata uang yang muncul di sana. Ya, tentu ini butuh pengalaman, ini butuh latihan kita untuk terus-menerus belajar untuk membaca fundamental, karena tidak bisa secara sekilas, harus betul-betul paham karakter masing-masing berita. Ya, jangan semuanya berita, kita ambil yang berdampak besar dan berdampak sedang, sehingga kita bisa lebih waspada, kita bisa mempersiapkan sebelumnya ketika betul-betul ada berita berdampak besar itu. Kita lebih hati-hati di sana, kita lebih waspada, karena berita besar itu dampaknya bisa luar biasa, flash, bergerak sangat cepat, volatilitasnya sangat-sangat luar biasa. Ya, sehingga ketika kita sudah punya transaksi, kemudian kalau kita tidak paham atau kita tidak menguasai medan, tidak menguasai teknikalnya, tidak menguasai manajemen resikonya, maka tentu akan sangat berbahaya ketika ada goncangan yang besar. Kalau tidak mampu menahan, bisa-bisa MC duluan. Oke, kita lanjut dulu ke halaman berikutnya. Kita coba, nah di sana juga banyak penjelasan yang kita berikan. Kemudian ketika kita setting di filter, ya, di sebelah kanan ada gambar ini. Kalau kita buat gambar ya seperti ini, di sebelah kanan itu ada tulisan filter. Filter ini tujuannya untuk menyeleksi berita yang mana yang nanti kita pilih, mata uang yang mana yang menjadi prioritas kita, kemudian dampaknya yang mana yang kita pilih. Tidak semuanya, karena kalau semuanya kita pilih, kita bisa pusing dibuatnya nanti. Banyak sekali di sana berita yang muncul, baik itu berdampak besar, berdampak medium, berdampak kecil maupun tidak berdampak sama sekali, muncul di sana nanti. Ya, untuk menyeleksi semuanya kita perlu klik yang namanya filter di sini. Ya. Kemudian kalau sudah diklik filter, maka kita bisa memilih dampak yang mana yang kita seleksi. Ya. Ambil yang berdampak besar dan berdampak medium. Jadi warna merah dicentang, warna medium, warna oranye dicentang, warna kuning dan warna abu-abu dihapus centangnya. Kemudian jenis beritanya biarkan semuanya,
sebelah kanan ada lagi yang namanya currencies atau mata uang. Itu kita bisa ambil atau bisa di off kan dulu, dipilih yang non, kemudian diseleksi mana yang menjadi prioritas kita. Misalkan euro, kemudian USD, kemudian JPY atau Jepang Yen, kemudian GBP atau pound sterling. Ya, tergantung teman-teman nanti masuk di mata uang yang mana, nanti bisa diseleksi di sana. Kalau sudah, bisa diklik di bawahnya ada tulisan apply, ya, nanti akan menyeleksi. Ya, di bawah ini di sana ada pilihan yang namanya apply, ya, di sini. Ini untuk ya menyimpan dari seleksi kita. Berikutnya ya kita akan lanjutkan di halaman berikut. Ya, cara menggunakan. Bagaimana cara menggunakan Forex Factory untuk analisis? Ya. Yang pertama, sebelum berita resmi dirilis, market biasanya akan volatile dulu atau bergerak duluan karena isu. Ketika ada isu, market biasanya goncang duluan. Ya, itu hampir ketika ada berita besar selalu ada pergerakan-pergerakan yang signifikan di sana. Kemudian yang kedua, ketika berita dirilis, ya kita perlu menafsirkannya dengan cepat. Ya, karena market yang bergerak dengan cepat akan sangat membahayakan transaksi kita ketika kita tidak tepat dan cepat mengambil analisa. Ya, begitu dirilis kita bisa segera melihat seperti apa rilisnya. Atau kita bisa manfaatkan sebelum rilis berita, kita bisa menggunakan pending order di sana. Ya, nanti kita berikan contohnya ketika live market, nanti ketika betul-betul sudah trading di MetaTrader, semuanya sudah praktek, baik itu pakai real maupun pakai akun demo, nanti akan kita bimbing dalam grup kelas nanti. Akan saya berikan contohnya. Kalau misalkan saya nanti mengikuti berita besar sebelum jam berita dirilis, biasanya 5 menit sebelum jam berita dirilis saya akan berikan analisa, saya akan berikan bahkan angkanya akan saya kasihkan di sana. Baik itu nanti di pending order maupun eksekusi langsung. Saya akan tunjukkan dengan transaksi saya, dengan alasannya, kemudian 2 menit sebelum rilis harus sudah masuk semuanya. Kenapa sebelum berita kita manfaatkan untuk ambil peluang? Karena di situ peluangnya juga luar biasa. Ya, biar kita juga paham berita itu ketika besar dampaknya seperti apa, kita bisa lebih awal membaca, lebih awal mendeteksi, sehingga ketika dirilis kita bisa memahami hasilnya seperti apa, transaksi kita bagaimana, kita bisa ambil tindakan cepat. Kalau profit segera dikeluarkan, kalau masih minus segera dievaluasi, ini mau kemana nanti. Yang jelas fundamental tidak bisa merubah tren yang panjang. Fundamental hanya bergerak flash sementara. Nanti selanjutnya akan kembali ke rel, ke track tren yang utama, tren panjangnya. Ya, sangat tidak mungkin sekali satu hari satu berita bisa ya membalikkan tren yang panjang, karena tren panjang itu butuh waktu yang lama, sementara kekuatan atau ring masing-masing pasangan itu ada batasnya, tidak bisa
tiba-tiba euro USD bergerak 25.000 pips. Sangat tidak mungkin sekali. Ya, hanya kondisi-kondisi yang betul-betul yang luar biasa. Mungkin krisis yang luar biasa. Tetapi dalam kondisi normal, ya, kondisi-kondisi itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Ya, jangan berpikir yang terlalu ekstrim, karena matematika logikanya kita sudah hitung semuanya. Ya, walaupun kita tidak bisa mendahului market, tetapi dari belajar dari sejarah. Kenapa kok kita belajar dari sejarah? Semuanya data yang hari ini, market yang hari ini berjalan tentu tidak lepas dari sejarah yang sebelumnya. Ya, sering saya sampaikan ketika kita jualan konvensional pun, ya, ketika kita jualan ayam goreng, ketika jualan nasi goreng, kita paham hari-hari yang ramai, kita paham hari-hari sepi dari mana? Dari histori kita, dari sejarah masa lalu kita. Sebelum-sebelumnya kita pengalaman panjang di sana. Kalau hari Senin, Selasa kita ramai, Rabu, Kamis sepi, Jumat, Sabtu ramai, atau Sabtu Minggu ramai sekali. Ya, karena itu kalau kita masak nasi goreng, persiapan yang lebih banyak ketika hari Sabtu dan Minggu. Kenapa hari-hari biasa tidak diperbanyak? Ya, kalau hari-hari biasa kekuatan kita bisa menggoreng satu hari 20 kilo, ya standarnya dalam hari-hari normal 20 kilo, kita tiba-tiba tambahin 40 kilo, ya tidak laku nanti, tidak ada yang beli. Kekuatan daya belinya, artinya kekuatan beli satu putaran masa itu sudah terukur. Ya, sedikit banyak ada kenaikannya, tetapi tidak merubah dari yang utama. Ketika kekuatan, ya, perdagangan kita satu hari tadi 20 kg beras, ya, maka rata-rata 20, 25, 30 dan 15. Naik turunnya seperti itu. Tiba-tiba kok kita tambahi jadi 20 lagi, jadi 40 kilo, apa yang terjadi? Dagangan kita tidak habis. Ya, sudah terlanjur belanja ini, belanja itu, persiapan ini itu tidak habis. Yang terjadi apa? Ya rugi, namanya kita persiapan banyak, yang laku cuma sekitar 20 kilo. Dari mana kita belajar banyak dari situ? Dari mana kita paham kalau hari Senin Selasa kita sekian kilo, Rabu Kamis sekian kilo, Jumat Sabtu diperbesar, atau hari-hari tertentu bisa lebih banyak? Dari pengalaman sejarah sebelumnya. Ya, ketika hari Sabtu Minggu ramai kita tambahi, karena kita tahu kalau hari Sabtu Minggu itu ramai marketnya. Ya, kita sudah pengalaman di minggu-minggu sebelumnya, bahkan tahun-tahun sebelumnya, kalau hari-hari tertentu itu ramai. Itu bukan dari sulapan, bukan dari belajar ekonomi, bukan dari statistik, tetapi dari pengalaman. Ya, dari pengalaman yang sudah dikerjakan sebelumnya, histori bahasanya. Ya, sehingga kita betul-betul tetap memperhatikan yang namanya histori, karena histori itu menjadi acuan yang terjadi saat ini. Kemudian berikutnya kita akan coba lanjutkan. Yang berikutnya kita masuk di apa saja data fundamental yang berdampak. Ya, di sana saya sudah siapkan datanya. Teman-teman bisa sering baca di sana. Teman-teman bisa lebih mengintensifkan membaca. Jadi ketika berita ini muncul, perhatikan, kemudian pahami karakternya, sehingga besok-besok lagi kalau ketemu kita sudah paham. Karena berita ini yang begitu-begitu saja. Ya, beritanya ya begitu-begitu saja. NFP nanti kembali lagi NFP. Ya, kemudian ada FOMC, nanti kembali lagi FOMC, kembali lagi. Ya, berita itu muncul lagi. Ada Federal Fund Rate, nanti sama, ada muncul lagi. Ya, kalau kita tidak memahami karakter masing-masing berita, kita tidak menemukan nanti titik peluangnya.
Ya, saya sudah siapkan ada datanya, ini yang sangat berdampak dari pengalaman panjang. Kemudian kita juga bisa banyak profit dari berita-berita ini, bisa memanfaatkan yang walaupun berita besar tapi kita bisa masuk sebelum rilis market, dan itu banyak membuka peluang kita. Yang pertama ada NFP, ya macamnya ada 3, itu ada semuanya, ada FOMC, ada Federal Fund Rate, ada banyak macam. Ya tentunya ini membutuhkan data, teman-teman membutuhkan ketelitian, pemahaman untuk sering membaca berita ini, untuk sering membuka berita-berita ini, sehingga kalau pas ketemu berita ini nanti kita perhatikan, kita monitoring, kita fahami betul-betul seperti apa gerakannya, seperti apa karakter pergerakannya gitu. Walaupun tidak selalu sama, minimal karakter-karakter berita itu kita pahami. Ya, ada sekitar 11 berita yang kita persiapkan, yang kita rangkumkan. Mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman juga banyak profit dengan memanfaatkan berita besar ini. Ini luar biasa sekali. Ya, itu teman-teman mungkin sekilas teori dengan catatan-catatan yang saya buat untuk memberikan pemahaman. Kemudian nanti prakteknya biasa kita lakukan, nanti saya pandu ketika ada berita-berita besar, nanti di grup nanti akan saya berikan panduannya. Biasanya 15 menit atau 30 menit sebelum berita saya selalu ingatkan untuk siaga dan persiapan untuk monitoring. Kemudian nanti 5 menit sebelum berita, 5 menit sebelum dirilis itu sudah akan saya berikan sinyalnya, akan saya berikan petunjuknya seperti apa. Kemudian nanti bisa dicoba diterapkan dalam akun demo dulu, biar teman-teman juga memahami, kemudian membuktikan apakah teknik ini bisa profit apa enggak. Ya. Nanti yang banyak yang kita lakukan bisa dengan pending order, bisa dengan market eksekusi, tergantung kondisi. Ya, jadi tidak selalu pakai pending order, tetapi tergantung kondisi. Kalau sudah yakin betul-betul mau naik, banyak yang memperkuat, maka kita bisa langsung melakukan open posisi tanpa harus pending order. Ya, dengan catatan nanti tetap ada pengamannya, tetap ada sabuk pengamannya. Ketika nanti berbalik bagaimana? Nah, itu nanti masuk di teknik nanti. Nanti pas seperti itu nanti kita tunjukkan pas kita live trading, nanti di grup juga akan kita berikan bimbingannya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan terkait berita, terkait fundamental, teorinya, prakteknya, nanti tentu pas ada berita kita akan langsung prakteknya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman bisa bertanya apa saja mulai dari awal sampai akhir yang kita sampaikan selama ini. Nanti di terakhir kita akan berikan resume, kita akan berikan rangkumannya, singkatnya seperti apa, bagaimana memulai menganalisa sampai kita buka posisi. Kemudian bagaimana kita exitnya, bagaimana ketika marketnya itu berbalik, apa yang harus kita lakukan. Nah, tentu kita akan sama-sama belajar untuk mempraktekkan dalam live tradingnya. Ya, sementara teori yang kita sampaikan seperti itu, di rumah kalau ada waktu silakan dibuka, silakan dibaca lagi. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, baik itu di teknikal, fundamental maupun money manajemennya, silakan jangan sungkan untuk bertanya, karena sama teman-teman semuanya juga begitu awalnya. Sampai sekarang juga sering banyak teman-teman bertanya untuk memperkuat keyakinan, walaupun mereka sudah
ini sudah yakin mau naik misalkan dengan analisa ini, dengan analisa tertentu, dengan alasan tertentu, tetapi untuk memperkuat keyakinan mereka, banyak di antara teman-teman juga bertanya, meminta rekomendasi. Ya, asalkan kita juga pas monitoring, pas kita tidak ada kerepotan yang terlalu banyak, pasti saya akan bantu untuk menjawab dan memberikan analisanya. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung. Silakan kalau ada pertanyaan bisa saya tunggu beberapa menit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan sudahi untuk materi kali ini. Ya, selanjutnya bisa teman-teman baca semuanya, nanti materi yang kita sampaikan di video juga saya sudah rekam, nanti silakan difahami lebih lanjut. Ya, kapanpun ada waktu, kapanpun ada kesempatan, jangan lupa untuk terus dan terus belajar, karena semuanya dari belajar. Tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba, semuanya butuh proses. Ya, belajarlah untuk mengikuti proses itu, belajarlah untuk mengikuti apa yang harus yang kita kerjakan. Ikuti alurnya, pelajari, ya, tanyakan kalau ada yang tidak jelas. Belajar berproses, belajar bertahap untuk mendapatkan yang maksimal. Ya, ingat, yang instan sangat tidak bagus untuk kesehatan. Ya, semuanya ada waktunya, semua ada prosesnya. Terima kasih teman-teman. Tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.